videonya gitu ya. Nah, ini kita melihat bagaimana pemandangan atau scenery yang sekarang terjadi. Ya, dan memang menurut riset, makanya kalau dalam pembelajaran daring, nanti saya akan memberikan tip-tipnya di belakang, jangan terlalu lama. Harus kita bisa memanfaatkan waktu 30 menit pertama, dan selanjutnya kita harus menggunakan trip-trip lain, ya, terus untuk masuk 30 menit yang kedua, dan seterusnya. Kalau tidak, yang terjadi seperti ini, saudara. Ya, 2 menit awal masih seneng, masih menghadap ke laptop atau ke gawainya. 5 menit kedua, 5 menit berikutnya sudah mulai menaruh kepala di sandaran kursi. Ya, menit yang ke-7 sudah mukanya sudah ditutup dengan handuk ini ya. Itu berarti videonya sudah ditutup gitu ya. Untuk berikutnya main hula hoop gitu ya, dia lempar naik, panjat, turun, dan seterusnya, atau yang seperti ini. Ya, kira-kira seperti ini. Nah, ini kira-kira yang terjadi di hari-hari ini. Kira-kira gimana perasaan kita, para orang tua, para emak, mami, ya, yang sekarang harus mendampingi anak-anaknya lagi sekolah online, gitu ya. Ya, di sini disebutkan ini guyonan, tapi bukan riset ini. Yang sakit jiwa bahkan kejang-kejang sampai 18%, yang darah tinggi stroke sampai sekian persen, tapi ini bukan riset, ini hanya joke aja. Nah, untuk itu Mas Menteri memberikan tip dalam awal pembelajaran, tahun pembelajaran, ada 7 tip gitu ya, yang ditekankan supaya memang dalam kondisi pandemik ini yang penting itu terlaksananya dulu, akses pembelajarannya atau akses pendidikannya. Sehingga 3 juta siswa dasar menengah yang baru, yang menghadapi tahun ajaran baru ini bisa ikut dulu pembelajaran. Tapi yang terjadi, kita paham bahwa memang masyarakat kita tidak semuanya memiliki HP gitu ya, apalagi laptop gitu. Kalaupun ada HP atau gadget, mungkin masih variasi sekali gitu ya, belum smartphone, mungkin masih HP-HP yang jadul, ataupun kalau punya hanya satu yang harus gantian dengan orang tua. Nah, untuk itu di awal minggu kemarin, saya di tahun ajaran baru tanggal 13 Juli, saya meng-share ke berbagai media sosial 7 kunci yang memang kita, atau tip untuk guru-guru yang sedang mengajar. Karena itu hasil keluhan dan masukan dari para guru, dari para orang tua, dan juga para murid. Saya menuliskan termasuk di grup kita, saya berikan tulisan seperti ini, yaitu yang pertama, pilih setting belajar yang blended atau gabungan, ya, atau hybrid. Jadi memang jangan kita ini tatap muka, karena memang tatap muka dilarang, masih belum boleh kan gitu. Baik di daerah hijau pun masih belum boleh tatap muka. Nah, kalau tatap maya itu mahal, maka lakukan dengan blended atau hybrid atau gabungan. Yang kedua, buatkan kelas-kelas mengajar maya melalui LMS gitu ya, bagi para mahasiswa atau Bapak Ibu dosen yang mungkin baru mendengar istilah LMS. LMS itu adalah Learning Management System ya, yang mudah contohnya adalah Google Classroom, Edmodo gitu ya, dan lain-lainnya yang itu masuk dalam LMS, atau yang bikinan sendiri, bukan utilities tapi by design. Contohnya kampus kita STT sudah mendahului dengan LACE atau LACE atau apapun namanya, yang learning space itu adalah kurang lebih seperti LMS ini, Learning Management System. Yang kedua, minimalkan penggunaan video conference seperti Zoom, seperti saat ini ya. Ini kan artinya tidak semua orang bisa melakukan, karena memang cukup memakan kuota cukup tinggi ya, Gmeet ya, atau Google Meet, Microsoft Meet, atau Jitsi dan sebagainya. Ini adalah bentuk-bentuk teleconferencing yang memang cukup besar, high bandwidth gitu ya. Nah, yang keempat, gunakan flip classroom. Apa itu artinya flip classroom? Yakni belajarnya di rumah, bahasnya itu di kelas. Nah, kalau dulu itu namanya orang belajar itu kan di sekolah.
Kalau di rumah namanya apa? Ngerjakan PR kan gitu. Nah sekarang dibalik, belajarnya itu di rumah. Nah di kelas, di Maya, kelas Maya itu adalah belajarnya atau sekolahnya atau bahasnya. Nah yang kelima, gunakan metode mengajar rekreatif dan sharing, artinya pergunakanlah lewat chatting atau uh, media sosial yang bisa digunakan yang lebih low bandwidth, yang lebih murah kuota gitu ya, yang sangat familiar, hampir semua orang punya adalah WA gitu ya, atau Facebook atau Line gitu ya, itu bisa dipakai untuk pembelajaran era sekarang ini. Nah, yang keenam, jangan memberi tugas kepada peserta didik yang harus keluar rumah. Apakah nggak boleh berkelompok? Boleh, tapi berkelompok dari rumah. Contohnya apa? Ayo Pak Ibi, kalau jadi guru, jadi dosen, yang tugasnya berkelompok, kira-kira suruh apa Pak Ibi? Mahasiswanya atau siswanya disuruh apa? Ayo, gampang, dinyalakan aja Pak Ibi. Ini Pak Ibi nanti harus, host atau moderator ini harus jawab ini nanti. Apa contohnya? Misalkan menyanyi, ya kan? Tugas menyanyi itu kan tugas kelompok, gitu ya. Menyanyi kelompok gitu. Nah itu, tinggal aja gabungkan aja dari rumah masing-masing gitu ya. Satunya bagian gitar atau bagian organ, satunya yang vokal atau semua vokal tapi dibagi bagian-bagiannya, itu kan sudah ya kelompok. Atau apa memasak ataupun aktivitas yang lain yang grup tapi di rumah. Jadi kita masih bisa kolaborasi. Yang tidak boleh adalah tatap muka, tapi tatap maya dan individu ataupun kolaborasi masih boleh gitu ya. Dan yang terakhir tapi yang terpenting adalah jaga imunitas guru dan peserta didik supaya tidak stres ya, supaya tidak stres karena memang itu yang hari-hari ini yang terpenting gitu ya. Makanya kalau hari-hari ini sekolah guru-guru harus dipaksa memaksa muridnya sampai tugasnya sampai stres, itu saya pikir juga istilahnya ya mesti harus dipikirkan kembali. Nah ini ada satu pendapat dari seorang pendidik Kristen, memang hari-hari ini kita ini nggak bisa coba-coba ya, kita nggak boleh coba-coba kepada anak-anak kita. Memang pendidikan Kristen kita ini bukan mengejar mode ataupun hula hoop intelektual, tapi kan kita juga mesti harus prioritas ya di dalam era new normal yang sekarang ini. Maka dikatakan Charles Darwin adalah bukan yang terkuat atau bukan yang terpandai yang bisa bertahan hidup, yang survive, tetapi yang bisa adaptif, yang most responsive to change, yang bisa merespon perubahan-perubahan. Itu sebab kita sebagai pendidik Kristen, sebagai hamba-hambanya, mesti harus bisa segera meriset kembali running well terhadap perubahan ini. Watson dari petingginya IBM mengatakan bahwa sangat sulit bagi manusia itu untuk mengubah pola pikir dan perilaku masyarakat, kecuali lingkungan yang mengubahnya. Nah ini memang kita mengakui ya, apalagi kita yang menyebut diri sebagai guru itu paling sulit untuk mengalami mengubah gitu ya, karena untuk itu blessing in the case, berkat di bencana pandemi COVID ini, akhirnya kita mesti harus segera beradaptasi. Pandemi COVID-19 mengubah wajah pendidikan ini menjadi kebiasaan dan perilaku budaya sekolah yang baru, gitu ya. Kita ya kadang ya agak lucu gitu, tapi ya modis juga lama-lama ya kan, pakai masker terus pakai visil gitu ya, apalagi visilnya sekarang ini modis sekali gitu, ada kacamatanya, ada diberi mode dalam penampilan kita gitu ya. Nah, yang kedua kurikulum, memang kita kurikulumnya adalah transisi atau sementara gitu ya, sehingga memang ada banyak pengurangan-pengurangan jam belajar atau jam perkuliahan. Untuk itu STT juga demikian, saya pikir kita harus juga membuat
asesmen atau penilaian juga berubah, gitu ya. Nah, yang ketiga adalah orientasi ilmu pendidikannya ini dulu dikenal dengan pedagogi. Nah, sekarang ke heutagogi. Artinya apa? Kalau dulu konsentrasi pada bagaimana membelajarkan siswa atau mahasiswa, kalau sekarang adalah peserta didik, tapi bagaimana kita lebih memfasilitasi. Contohnya, waduh, gurunya ngotot-ngotot, tapi siswanya nggak punya smartphone gitu, siswanya nggak punya laptop, ya tentunya kan kita mesti harus juga memperhatikan seperti itu. Nah, yang berikutnya adalah sinergi dan peran orang tua. Hari ini diperlukan kita kolaborasi, ya kan, terutama untuk anak-anak PAUD, anak-anak sekolah minggu, gitu ya. Terus untuk anak-anak SD kelas rendah 1, 2, 3, maka smartphone atau laptop ataupun device lainnya yang berkaitan dengan pembelajaran itu kan milik orang tua. Nah, itu sebab kita mesti harus kolaborasi dengan orang tua. Kita nggak bisa memaksakan anak harus pegang sendiri, harus milik sendiri, ya nggak bisa, gitu ya. Karena memang pertama usia atau umurnya juga belum bisa bertanggung jawab untuk pegang itu atau belum bisa. Nah, yang berikutnya adalah manajemen sekolah. Ya, sekarang ini lebih ke berbasis TIK, partisipasi dan manajemen krisis. Nah, untuk itu kita sebagai pendidik kita mesti harus lebih wise, lebih bijaksana di dalam menerapkan pembelajaran atau pendidikan di kelas-kelas kita. Nah, yang berikutnya itu terkait dengan gap generation atau gap teori generasi yang terkait dengan kondisi dosen, guru atau pendidik gitu ya, dengan yang dididik, peserta didiknya. Nah, kita sadar bahwa hari-hari ini kita ini ada dalam gap generasi seperti ini. Mungkin kita menjadi dosen atau guru ada di generasi baby boomers sampai generasi X ini. Sementara peserta didik ya, siswa kita dan mahasiswa kita mungkin di generasi Z atau bahkan generasi alpha, ya, generasi yang sini. Nah, yang PAUD, yang sekolah minggu kelas bawah atau kelas rendah itu kan masih balita. Ini berarti kan ada di generasi alfa, gitu ya. Nah, ini adalah mengalami proses di dalam komunikasi. Itu sebab kita harus bisa mensiasati dengan baik. Lalu bagaimana dan apa harus dilakukan di saat new normal ini? Yang pertama, kita harus bisa memahami bahwa tidak tahu kapan akan berakhir kondisi pandemi COVID ini. Ya, tidak ada seorang pun yang bisa memastikan gitu ya kapan berakhirnya COVID-19. Jangan-jangan ya ini nanti ini akan seperti virus influenza yang mau tidak mau kita harus yang kedua harus berdamai. Ya kan, kalau hari ini Pak Epi mungkin, maaf saya lagi flu gitu ya, nanti tahun depan Pak Epi bilang, oh maaf saya lagi dengan corona gitu ya, atau dengan corona gitu. Karena memang sudah berdamai, sudah ada virus, vaksinnya, sudah ada obatnya. Nah, orang kena virus itu sudah tinggal minum obat, istirahat atau jaga kesehatan kan gitu. Nah, yang ketiga adalah mengubah wajah baru persekolahan atau lembaga-lembaga pendidikan. Nah, untuk itu sekolah sekarang menjadi apa? Menjadi virtual school, menjadi smart school, mengarah kepada digitalisasi dan humanisasi, naturalisasi dan transformasi. Nah, ini yang mesti perlu dipahami bahwa sampai akhir semester ini gitu ya, bahkan mungkin nanti semester depan itu masih Mas Menteri katakan masih permanen dengan sekolah online atau PJJ. Nah, untuk itu kita harus memahami bahwa memang peran pendidik Kristen ini mengalami perubahan.
kalau dulu teacher center gitu ya, kalau dulu di era pendidikan 1.0 itu guru dosen menjadi satu-satunya sumber belajar. Maka di sini semua siswa atau mahasiswa ya apa katanya guru kan gitu. Sabdo Pandito Ratu dalam bahasa Jawanya. Apa yang dikatakan guru itu menjadi semacam sabda kan gitu. Nah, masuk ke education 2.0, maka di sana adalah pembelajar ini lebih ke receptive of knowledge. Jadi peserta didik menanggapi pengetahuan dan peserta didik itu bisa mulai menolak pengetahuan gitu. Nah, di sini mulai terjadi namanya interaksi. Itu sebab disebut dengan interaksi belajar mengajar. Akhirnya pada era ini kita mengenal dengan interaksi belajar mengajar atau IBM, terus menjadi KBM dan seterusnya gitu. Nah, yang saat ini yang terjadi, kita ini ada di education 3.0, di mana teacher as facilitator, yaitu guru, dosen, pendidik ini harus kolaborasi dan interaksi dan social networking dengan orang tua, dengan pemangku kepentingan, dengan peserta didik atau dengan siswa. Nah, model-model pembelajaran yang kita bisa terapkan pada saat ini adalah dengan melakukan problem based learning, gitu ya, project based learning, inquiry based learning. Nah, ini tolong nanti para Bapak Ibu dosen yang saya hormati dan juga para mahasiswa sekalian yang mendidik atau yang menjadi guru, maka gunakan model-model atau metode-metode pembelajaran dengan ini, problem based learning, project based learning, inquiry based learning. Karena memang kondisinya kita tidak sedang dalam tatap muka, kondisinya dalam tatap maya. Nah, yang terakhir kita nanti memasuki education 4.0, maka di sini learners as connector, kreator konstruktivistik. Jadi di sini nanti lebih ke mobile learning gitu ya. Tapi sekarang juga mulai mengarah ke sana, tetapi kita masih di 3.0. Nah, yang lalu pernah saya sampaikan bahwa Tripusat Pendidikan memang sekarang ini bertambah, ya, tidak pada keluarga, sekolah, dan masyarakat, tapi yang sekarang perlu diwaspadai adalah dunia maya atau cyber. Ya, bagaimana sekarang mulai ada laporan di KPAI bahwa ada banyak mulai terjadinya cyber sek gitu ya, mulai adanya bullying, cyber bullying gitu ya, dan perundungan yang berdasar web, karena anak-anak sekarang lebih bebas berselancar di dunia maya. Nah, pergeseran pendidikan akhirnya sekarang nanti mengarahnya lebih banyak ke apa? Homeschooling, gitu. Jadi nanti perlu diwaspadai, pendidikan formal nanti berubah menjadi homeschooling. Nah, yang lalu sebelum pandemik pun homeschooling ini sudah mulai menjamur di beberapa kelompok masyarakat, dan dengan kondisi pandemik ini akan menjadi lebih tren lagi. Nah, itu sebab kita para manajemen pendidikan mesti harus memahami hal itu. Nah, terkait dengan itu, saya ingin menekankan kepada kita para pendidik Kristen untuk memiliki yang namanya cyber literasi pedagogi, yaitu ilmu mendidik atau literasi dalam ilmu mendidik cyber. Mesti harus memiliki yang namanya pengetahuan digital literasi. Untuk itu kita harus belajar, gitu ya. Sejatinya guru, dosen, kalau kita berhenti belajar berarti kita ini sedang berhenti menjadi guru atau menjadi dosen, gitu. Sehingga kita mesti harus belajar, dan kaitannya, dan sekarang yang kita harus lebih banyak belajar adalah apa? Digital literasinya, ya, literasi atau kemampuan yang terkait dengan penggunaan digital atau cyber. Nah, pemahaman kita terhadap revolusi industri, saya pikir kita sudah cukup paham atau banyak yang sudah
mengerti, kita ada dalam posisi memang sekarang di industri 4.0 gitu ya. Sedangkan dalam masyarakat kita ada dalam tahap society 5.0. Mengapa? Sebelum industri 0.0 ini ada masyarakat yang bercocok tanam, petani tetap gitu, yang itu masuk dalam tahapan industri gitu ya, tapi satu gitu, atau masyarakat satu gitu. Sehingga sampai sekarang ini ada society 5.0 atau masyarakat 5 gitu. Nah, ini hasil riset yang lalu pernah saya sampaikan bahwa jumlah pengakses HP atau jumlah orang menggunakan internet di Indonesia itu luar biasa, ya, luar biasa. Total populasinya 272,1 juta, 55% gitu ya. Ini yang sudah mulai menggunakan jaringan internet. Dan ini luar biasa, jadi artinya lebih banyak jumlah nomor HP-nya dibanding jumlah penduduknya. Dan ini peringkat di ASEAN, ya, Indonesia ada di luar biasa ini ya, ada di urutan di bawah Cina, India, Jepang, terus Indonesia. Ya, luar biasa, makanya pendidikan atau sekolah virtual itu sekarang mulai tren. Untuk itu kita mesti harus memahami, kita sebagai pendidik Kristen atau umat Kristen harus memahami 4 perubahan konsumen, ya, 4 perubahan perilaku konsumen, baik itu di bidang pendidikan maupun dalam bidang usaha dan industri, ya, yang dibagi menjadi 4 megasip besar. Yang pertama, megasip yang pertama itu adalah stay at home lifestyle. Jadi orang sekarang nganggur di rumah itu luar biasa. Kalau dulu dianggap pengangguran gitu ya, kalau dulu tinggal di rumah itu dianggap pengangguran, sekarang malah dihormati orang. Wah, gitu ya. Kita bisa produktif di rumah. Nah, ini menjadi lifestyle yang baru. Yang kedua adalah back to the bottom of pyramid dalam kebutuhan. Kalau dulu menurut Abraham Maslow, kebutuhan itu basic need-nya itu orang makan minum gitu ya, untuk kebutuhan makan minum. Tapi sekarang kebutuhan basicnya itu apa? Pulsa, paket ya, baterai gitu ya. Itu menjadi kebutuhan dasar sekarang. Coba siapa yang kita yang tidak butuh itu? Pasti semuanya butuh itu. Bahkan menurut satu penelitian, kita ini 4 menit sekali ya untuk melihat HP. Begitu pentingnya HP kita itu, karena menurut penelitian 4 menit sekali kita itu mesti nengok HP kita gitu. Nah, megasip ketiga itu adalah go virtual. Ya, kita lebih mengarah ke segala sesuatunya ini ke virtual gitu ya, virtual. Virtual classroom, virtual school, virtual office, bahkan virtual church gitu ya, gereja virtual. Nah, ini kelihatannya nanti ke depan kita sebagai hamba-hamba Tuhan yang para gembala, yang dosen-dosen yang menggembalakan jemaat, ini perlu diantisipasi. Jangan-jangan nanti di new normal, kalau sudah kembali ke seluruh ibadah, kegiatan ibadah, boleh dikembalikan ke seperti yang dulu, nanti banyak jemaat yang milih virtual gitu ya. Banyak jemaat yang sudah mulai nyaman menikmati di rumah gitu ya, dengan online gitu. Nah, yang keempat adalah megasip keempat, empathic society ya gitu ya. Orang lebih empatik karena kita melihat karena COVID-19 ini lintas batas gitu ya, baik agama, budaya, etnis, dan segala sesuatunya bisa terlampaui melalui itu. Nah, itu 30 prediksi yang mesti harus difahami dalam kehidupan saat ini. Jadi contohnya seperti ini, saya dampingi anak saya, sekarang rumah saya itu jadi sekolahan, jadi kampus gitu ya. Jadi karena apa? Ada yang sekolah SMA, ada yang kuliah, ada yang ngajar gitu ya. Dan ini adalah pemandangan yang terjadi hari-hari ini di ruang tamu kita, di ruang keluarga kita. Itu yang terjadi adalah virtual seperti ini. Masih ada waktu kira-kira Pak Ebi untuk halo Pak Ebi? Masih tinggal berapa lama? Oke, Pak. 10 menit lagi, Pak. 10 menit. 10 menit. Oke.
saya ingin menunjukkan atau share yang berikutnya yang terkait bagaimana kita ini sebagai pendidik atau sebagai dosen di tengah pandemik ini masih bisa beraktivitas dengan tridharma atau tugas kita, gitu ya. Nah, coba saya dengan membuka yang kedua, sebentar. Oke, ini saya sharekan sini. Baik, share screen. Oke, ini yang pernah saya bagikan di kelas sebelumnya dan saya mau tekankan di sini bahwa di dalam setting pembelajaran perlu kita pahami bahwa kita ini memiliki 4 kuadran, gitu ya. Apa yang disebut dengan 2 bagian besar, sinkron dan asinkron. Ini kita untuk literasi digital ya, supaya kita memiliki pemahaman literasi digital. Yang disebut dengan sinkron yaitu tatap muka dan tatap maya ini. Jadi seperti sekarang ini kita ini disebut sinkron. Jadi kuadran dalam setting belajar atau seminar atau pertemuan besar secara langsung. Nah, yang kuadran ini kita bisa dalam bentuk diskusi tanya jawab dan simulasi praktek seperti kita tatap muka pada waktu konvensional kemarin. Tapi yang sekarang ini adalah tatap maya secara virtual, gitu ya, secara virtual. Di sini kita bisa juga diskusi, kita bisa dialog, kita bisa tanya jawab, kita bisa melakukan praktek, gitu ya. Tetapi semuanya secara virtual. Nah, yang kedua adalah asinkron. Asinkron ini adalah kegiatan yang tertunda atau yang bisa ditunda. Bisa itu individu mandiri, bisa itu kolaboratif. Nah, yang sedang kita pakai di sini adalah yang gabungan 3 ini. Sinkron yang kedua ini tatap maya dan asinkron yang mandiri dan kolaboratif. Jadi 3 ini adalah yang tadi saya sebut dengan blended atau gabungan atau hybrid. Nah, ini yang mesti kita pahami sebagai pendidik, mana itu yang high bandwidth dan mana itu yang low bandwidth. Nah, ini ada seperti ini. Saya bagi menjadi bagian kuadran. Di sini ini adalah yang low bandwidth, yang sini adalah ini high bandwidth, yang di bawah ini adalah yang low bandwidth. Jadi, saudara silakan memilih kira-kira perkuliahan pembelajaran mana yang bisa dijangkau, bisa dicapai oleh kelas kita, oleh mahasiswa kita, oleh siswa kita yang kira-kira tidak banyak paket dan tidak banyak makan kuota gitu ya. Nah, saya ingin mau sampaikan yang ini. Bagaimana kita bisa menyusun pembelajaran di tengah-tengah yang virtual ini, yaitu silakan menggunakan LMS yang ada, yaitu Learning Management System. Ini yang saya sebut tadi, yaitu membuat apa? Kelas-kelas maya. Kalau kita STT luar biasa sudah punya LACE, maka LACE itu dipakai menjadi LMS, menjadi Learning Management System, menjadi kelas maya. Nah, semester kemarin, sisa waktu semester kemarin, saya membuat kelas maya menggantikan kelas fisik saya yang berjumlah 12 kelas. 6 kelas di UK Petra, 6 kelas di PGRI. Nah, saya buatkan kelas-kelas maya ini supaya apa? Supaya tetap berlangsung pembelajaran. Jadi meskipun pandemik, meskipun sulit, tidak ada tidak bisa ketemu, tapi kita masih tetap ada perkuliahan. Dan saya disiplin, waktu ini jamnya sesuai. Jadi saya lakukan seperti kalau kita kondisi normal. Di Petra, Senin, Selasa, Rabu ini, 6 kelas ini, saya ya seperti kita mengajar pada hari itu. Sedangkan yang di PGRI pada hari Rabu, Kamis, Jumat, itu saya lakukan 6 kelas berikutnya ini. Nah, ini semua ada. Semua apa yang bisa dilakukan di sini. Ini ibarat kelas. Ya, ketika kita di physical classroom.
Yaitu di sini contoh ada mata kuliah workshop training untuk pasca sarjana, ada mata kuliah workshop training. Semua informasi dan semua materi pelajaran saya, semua assignment ataupun tugas, bahkan assessment, evaluasi ada di sini. Dan mahasiswa tinggal ini, mengambil aja, mana ini untuk mid semester atau UTS-nya, mana ini untuk UAS-nya, mana ini untuk tugas-tugas kecil yang harus dikerjakan. Contohnya ini, yang sudah menyerahkan 4 orang, 18 orang yang belum. Gini. Sehingga kita tahu. Nah, semua pekerjaan mahasiswa atau siswa, saya masukkan di Google Classroom, di virtual kelas saya. Sehingga mahasiswa bisa mengumpulkan tugas di sini kelihatan. Gini. Siapa yang sudah mengumpulkan tugas. Dan mengumpulkan tugas tidak perlu mengumpulkan makalah. Ini paperless. Dan bahkan bisa mengumpulkan dengan apa? Cukup link. Nah, contohnya seperti ini. Saudara Nini mengumpulkan linknya ini di https:// bla 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 dan seterusnya. Saya tinggal klik aja untuk mengoreksinya atau untuk untuk menilainya gitu. Nah, yang berikutnya adalah kita memberikan mid semester. Kita juga ada di sini. Nah, 22 mahasiswa kita berikan mid semester atau soalnya ataupun tugasnya gitu ya. Nah, yang kedua, bagaimana cara kita memperoleh materi pembelajaran maya ini, yaitu dengan yang pertama bisa menggunakan by design, kedua by utilities. Apa artinya? By design itu membuat sendiri, gitu ya. Utilities mengambil atau memulung, bahasa Indonesianya itu memulung, gitu ya. Jadi mengambil dari internet atau memulung dari internet. Ini YouTube. Banyak, Pak Happy, saya tanya, mata kuliah apa yang tidak ada di YouTube? Ayo, Pak jawab. Banyak gitu ya. Ayo, kira-kira ada mata kuliah yang nggak ada di YouTube? Materi pembelajaran yang nggak ada di YouTube? Hampir 80%, bahkan 90% ada di YouTube. Pertanyaan kedua, Pak Happy. Materi pembelajaran di YouTube dengan yang diterangkan oleh dosen gurunya lebih menarik mana, Pak Epi? Ayo jawab. Wah, lama sekali lebih jawabnya. Menarik YouTube. Itu. Yang lain juga, Pak. Nah, makanya itu. Artinya apa, gitu ya? Kalau yang di YouTube ini lebih menarik, lebih apa tugas guru, apa tugas dosen, kan gitu. Saya ngeklik gitu tentang pendidik Kristen itu muncul banyak itu. Saya tinggal ngambil mana pendapat yang kira-kira valid atau yang buku babonnya saya telusuri. 3 menit lagi, Pak. Ya itu. Berapa? 3 menit lagi, Pak. Saya cepatkan. Nah, oke, ya. Oke. Atau ngambil dari ini, dari apa media sosial. Ya kan, ini banyak sekali materi yang kita bisa ambil. Nah, bagaimana untuk sinkronisnya tadi? Untuk virtual meeting-nya, video teleconferencing-nya. Ya ini, kita menggunakan Zoom, Google Meet, seperti ini ya, untuk menggunakan itu. Nah, ini contoh saya melakukan virtual meeting di kelas, di mana ini, di Petra ini ya. Terus ini, atau kita by design, yaitu membuat sendiri, merekam, seperti dosen-dosen STT yang sudah membuat ini. Wah, luar biasa. Kita bisa by design. Tapi sebenarnya kita bisa by utilities. Ngambil aja di channel-channel YouTube yang sudah ada. Diambil yang terkait dengan perkuliahan kita. Nah, ini contoh saya memberi tugas kepada mahasiswa tentang learners development, perkembangan peserta didik. Saya suruh ngambil. Ini karena kaitannya dengan multiple intelligence, yaitu kecerdasan ganda atau multiple kecerdasan jamak, maka saya suruh ngambil aja di link video. Saya tuliskan di sini, ikutilah channel YouTube dari Ekoji Channel, bla 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 bla, rangkumlah dan berikan penilaian dari materi yang ada di YouTube itu. Maka semua itu lebih mudah. Nah, bagaimana memberikan assignment dan tugas kuis, kita bisa menggunakan ini, Bapak Ibu, dengan Google Form. Kemarin saya melihat Ibu Waket 1 memberikan Google Form, bagus. Itu bisa untuk analisis juga.
untuk bisa riset juga. Penelitian saya juga menggunakan Google Form ini, atau membuat dengan tugas-tugas di situ ada kuis gitu ya, ada kuisis, ada Kahoot ini ya. Ini adalah ini kalau diklik ya, karena waktunya nggak cukup, ini adalah menarik sekali. Artinya kita menggunakan gamification di tengah-tengah pandemik ini, anak-anak lebih menarik. Apa sih unsurnya game itu kan? Membuat orang ketagihan, membuat orang terus dihargai kan gitu. Pengen naik level berikutnya gitu. Nah ini contohnya di ProProv, ini ada crossword puzzle gitu ya. Ini anak-anak membuat soal dan sekaligus membuat jawaban sendiri. Nah, dia senang sekali malah gitu ya. Nah yang kedua, untuk UTS, UAS kita menggunakan Google Form. Udah langsung keluar sendiri ini. Bahkan analisa hasil ulangannya atau ujiannya keluar. Kita sudah keluar, kita sudah nggak usah repot-repot koreksi banyak-banyak gitu ya. Nah, lalu bagaimana dengan project? Kita bisa menggunakan link-link seperti ini. Ini adalah tugas mahasiswa semua yang kita lakukan selama pandemik. Jadi artinya kita meskipun pandemik tetap produktif. Nah, yang kedua bagi Bapak Ibu dosen, saya motivasi untuk kita tetap harus bisa riset. Kemarin saya juga mohon kepada para dosen untuk survei, ya kan, mengadakan survei kesiapan para dosen STT AI dalam PJJ, gitu ya. Saya tidak tampilkan di sini, ini adalah hasil riset saya PTK, yaitu penelitian tindakan kelas atau Research Action Research, TAR, Classroom Action Research, yaitu untuk melihat sikap dari mahasiswa saya. Ini akhirnya keluar dan menggunakan Google Form bisa keluar sendiri ini pie chart maupun grafik-grafiknya itu yang dalam bentuk tabel-tabel gitu bisa keluar. Dan ini kita sudah menjadi riset. Ini kita tulis di mana? Kita tulis di artikel. Nah, ini saya membuat artikel dan ini masuk di artikelnya UKWM Widya Mandala. Nah, masuk di jurnalnya Widya Mandala. Bapak Ibu dosen STT yang tadi saya katakan dosen itu tugasnya 3, selain mengajar adalah meneliti dan mengabdi. Nah, mengabdinya sudah di gereja masing-masing gitu, tinggal menelitinya. Meneliti itu kaitannya dengan apa? Menulis artikel. Nah, ini kita harus menulis artikel supaya jurnalnya Pak Epi laku kan gitu ya. Supaya jurnalnya kita bisa terakreditasi. Itu mesti diakreditasi Pak Epi jurnalnya supaya nanti terus naik ke Sinta 6 dan Sinta 5 sampai Sinta 1 gitu. Nah, yang kedua saya masih bisa membuat buku. Ya ini book chapter. Dari mana ini? Tugas UTS-nya mahasiswa saya. Jadi mereka saya suruh bikin artikel, nulis gitu, dan ini saya kumpulkan, saya ngedit sebagai editornya. Nah, lumayan kan jadi book chapter gitu ya. Nah, selain itu community service, abdimasnya, kita masih bisa melakukan seperti ini. Bapak Ibu Gembala atau pendeta bisa di gerejanya masing-masing. Tetapi kalau saya kan cari tempat seperti ini, yaitu webinar, talk show di radio, diklat online gini ya. Ini semua adalah abdimas ya kita bisa lakukan dan kita semua berarti tetap aktif meskipun di tengah pandemik atau di kondisi yang new normal ini. Terima kasih Pak Epi sudah lewat waktunya. Saya kembalikan, monggo kalau yang bertanya kita bisa lebih interaksi. Terima kasih, Tuhan memberkati. Oke, baik. Terima kasih Bapak Dr. Jonathan Priyanto Widodo yang sudah memberikan materinya pada malam hari ini. Dan tentunya mungkin walaupun tidak kelihatan satu dengan yang lain, mari kita memberikan aplaus di tempat masing-masing. Baik. Kami akan membuka ruang tanya jawab. Nah, di sini ada beberapa nama yang saya boleh catat itu yang sudah mengangkat tangan. Jadi ada yang sudah raise hand. Jadi ada 4 orang dari catatan saya 6 ya. Yang
Ya, mungkin untuk sesi ini saya buka memang untuk langsung bertanya secara langsung. Nanti kami akan buka satu persatu ya Bapak Ibu ya. Kami akan tuntun ya untuk bertanya kepada narasumber kita. Baik, yang pertama saya memberi kesempatan kepada yang bernama Samuel Widayanto untuk bertanya. Pertanyaannya singkat dan jelas. Ya, karena ada beberapa orang lagi akan bertanya. Ya, baik. Saya berikan waktu untuk Pak Samuel Widayanto. Silakan. Di-unmute dulu. Baik. Shalom, Mbak. Halo. Ya, shalom. Pak Sam. Selamat malam, Mbak. Ya, malam. Iya. Baik, Pak. Saya sangat diberkati dengan presentasi Bapak. Adapun pertanyaan saya, bagaimana cara menggunakan ya teknologi yang tepat guna dengan teknologi 4.0 ini, Pak. Khususnya kalau yang di daerah-daerah yang di pedalaman gitu, Pak, yang mungkin sulit terakses oleh teknologi yang canggih seperti ini, Pak. Mungkin ada solusi yang bisa diatasi, Bapak. Ya, Pak Samuel, teknologi yang paling baik di dunia ini dan pada saat ini adalah teknologi yang ada, Pak Samuel. Nah, teknologi yang ada di daerah itu. Jadi, kalau kita ngomong yang tadi saya sampaikan, kita harus PJJ, harus online, itu ya, harus menggunakan LMS dan bla 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 bla. Tapi kalau nggak ada itu kira-kira baik nggak Pak Samuel? Nggak baik, ya kan? Nah, yang baik apa? Yang baik hanya WA gitu misalkan. Ya WA itu yang terbaik, Pak, gitu. WA nggak bisa, Pak. WA harus manjat pohon gitu ya, misalkan harus manjat pohon gitu. Nah, yang ada apa, Pak? Yang harus visiting, harus bertemu tapi harus jaga jarak. Ya, itu teknologi yang dipakai, Pak Sam. Gitu loh ya. Jadi sekarang ini semua satuan pendidikan, semua lembaga, semua sekolah, semua pendidik, guru pada kondisi yang sama. Yang bisa terjangkau dengan internet, yang bisa terjangkau dengan PJJ menggunakan sinkron dan asinkron ya, yang blended tadi itu kalau dimungkinkan ya kuota dan jaringannya ada. Nah, kalau nggak ada jaringannya, ya ada teman saya di Sumeneb sana harus ngetek, Pak, naik perahu terus datangi ke rumah murid, terus dia mengajar dengan bahasa lisan seperti Tuhan Yesus membawa muridnya ke ladang. Ya Kak, ya itu bisa dilakukan. Apakah itu bukan teknologi atau teknologinya apa? Ya teknologi yang ada di situ. Di sawah pun ada teknologinya, Pak. Misalkan di sawah lo belajar tentang apa? Tentang matematika, ya bisa. Ya kan murid suruh belajar ini hitung luas sawah ini berapa. Itu kan sudah matematika, Pak. Ya, contoh di rumah aja mau belajar IPA, misalkan tentang apa magnet gitu. Ya kan bisa di rumah belajar tentang magnet, nggak usah pakai teknologi atau keluar gitu, ya kan? Cari magnet yang ada di rumahmu 10 gitu misalkan. Nah, orang tinggal nyari aja, mulai dari kulkas, mulai dari kunci, mulai dari ya kan? Nah, itu kan sudah belajar itu. Ngitung meteran listrik kan gitu misalkan. Itu kan juga bisa dikaitkan. Nah, kira-kira seperti itu Pak Samuel. Jadi artinya teknologi yang baik, yang tepat guna, yang bermanfaat itu adalah teknologi yang ada. Gitu. Itu, terima kasih Pak. Terima kasih atas jawabannya. Jadi teknologi yang ada nggak usah kemana-mana gitu ya. Baik, kiranya mungkin Pak Samuel sudah dipuaskan dengan jawabannya. Saya lanjut kepada pertanyaan Lowati. Kami persilakan untuk bertanya. Silakan Bu Yeni Susilowati.
Maaf Pak, kepencet Pak. Oke. Ya, baik. Oke. Yang berikut Robert John. Silakan. Shalom. Yang namanya Robert Ya, John. Pak. Dari KFI. Ya, terima kasih materinya malam hari ini luar biasa. Terima kasih buat hambanya. Malam hari ini kita sangat jelas sekali. Ke depan ini kan pasti lebih cenderung kepada dunia virtual, Pak. Setelah itu kita akan menghadapi beberapa generasi, dari generasi bomber, generasi Z, X, dan juga Z. Juga kita butuhkan virtual ke depan ini. Yang saya mau tanya ini begini. Seandainya Bapak seorang guru atau dosen, terus mereka memberi tugas dan dikatakan lihat aja di bawah Google, apa itu tidak menyimpang, Pak, dari firman Tuhan? Artinya, maksudnya kopi-kopi aja, atau memang itu salah satu cara supaya kita bisa membuka wawasan kita bahwa memang itulah kelebihannya zaman virtual ini. Itu yang pertama, Pak. Ya. Yang kedua, Pak, kita ini gembala, Pak. Jadi kan latar belakang Android ada 3 ya, tapi sudah dijelaskan tadi, sudah bagus sekali jelasannya bahwa dunia virtual ini tidak hanya menyangkut dengan lewat Android, tapi juga lewat berbagai cara yang kayak tadi tulisan, bisa dengan WA, dengan bermacam-macam gitu. Yang saya mau tanya begini, Pak. Ini kan kita ini kondisi seperti ini kan kita di desa juga di kota kan tergantung dari kondisi, Pak. Seandainya itu dunia virtual nanti ini kan perlu kami menjelaskan. Kan ini kan baru ini, Pak. Maksudnya dunia virtual ini kan baru, Pak. Maksudnya lebih bubernya kan sekarang ini, Pak. Ya begitu. Bisa nggak materi ini di-share, Pak, supaya kami bisa belajar sampai memahami benar tentang metode ini, sehingga kami share kepada jemaat atau yang kami pimpin itu bisa masuk di akal dan mereka berjuang sekuat tenaga supaya mereka adaptasi dengan kondisi seperti ini, Pak. Gitu. Sebab selama ini kan walaupun kita bilang ada virtual, ada begini-begini, kadang-kadang tidak mereka memahami. Selalu image mereka bahwa itu adalah orang hebat, itu orang kaya, itu hanya orang yang punya Android, itu yang bla 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 bla. Tapi kalau kita ini dipaksa untuk ada dalam dunia virtual, ya. Menurut saya boleh nggak Bapak nanti bisa share materi ini supaya kami bisa menguasainya, kami bisa jelas kepada jemaat bahwa kita ini harus menghadapi seperti ini dan harus bergumul supaya kita berada dalam suasana seperti ini. Kalau tadi kan ada bilang di dalam rumah, tinggal di rumah itu adalah sesuatu yang luar biasa, juga bermacam-macam. Ada tadi 4 pilar kalau tidak salah, hafal ya. Tapi yang jelas ini saya mohon kalau bisa materi ini di-share supaya tidak hanya tim pendidik juga, tapi juga gembala-gembala juga diperlengkapi, Pak. Saya pikir begitu aja, Pak. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Yang kedua, Pak Robert, boleh langsung materi, Pak Ebi, silakan dibagi, di-share. Ilmu itu, ya kita ini kan lebih dari... Gimana? Nanti dibagikan, Pak. Ya, dibagikan. Silakan. Bahkan yang materi-materi yang lain pun bisa dibagikan, itu yang dari saya, dan bahkan ada channel YouTube bisa diikuti itu, Pak. Itu. Yang pertama apa pertanyaannya, Pak Ebi? Pak Robert, apa tadi pertanyaannya yang pertama? Halo, Pak Robert. Tadi kan pertanyaannya yang pertama tadi. Ya. Oke, yang pertama tadi kan yang pertama tadi bilang bahwa kalau kita memberi tugas kepada mahasiswa atau kepada ya. Oke. Boleh nggak kopi dibagi? Ya, betul. Bagaimana menilai kejujuran siswa, peserta didik, mahasiswa kita, gitu kan? Siap. Itu Pak, berikan tugas yang tidak bisa atau tidak ada di Google, gitu. Artinya apa? Ya, berikan soal yang different, soal yang reflektif, soal yang menyangkut dirinya sendiri, gitu. Misalkan, kumpulkan KTP saudara kerabatmu sampai 30 KTP, gitu. Itu kira-kira di Google ada nggak itu, Pak?
Nggak ada di Pak Google, ya kan? Anak suruh mengumpulkan 30 KTP keluarganya, ya, mulai dari orang tuanya, saudaranya, itu kira-kira di Pak Google ada nggak? Nggak ada. Nggak ada kan? Oke, kan kira-kira bisa copy paste nggak itu dari temannya kan? Nggak ada kan? Nah, setelah itu apa maksudnya? Sekarang hitunglah, gitu, ya kan? Nah, umur mereka itu dari 30 itu. Nah, buat itu, cari itu standar deviasinya, cari itu mediannya. Loh, sudah belajar apa itu Pak Robert? Matematika juga belajar, statistik juga belajar, ya enggak? Dan ngumpulin KTP itu kan juga enggak gampang. Ilmu komunikasi juga, ya kan, psikologi masuk kan gitu. Nah, itu tugas-tugas yang kalau dengan PJJ seperti ini yang harus kita lakukan. Makanya tadi saya belum membahas tentang assignment atau tugas yang mereka harus kerjakan. Yang terus refleksikan apa yang Anda dapatkan dan Anda alami selama perkuliahan ini. Kira-kira bisa nggak copy paste itu, Pak? Ya bisa. Ya kan bisa aja, tapi kan beda. Ya kan? Terus apalagi di situ menyangkut apa yang kalian alami atau kalian rasakan atau kalian mengalami perubahan atau manfaat dari situ, maka itu terjadi different gitu. Jadi model-model pembelajarannya juga banyak, Pak. Model-model assessment-nya atau penilaiannya juga banyak, Pak. Ini belum. Nanti ayo kita webinar lagi ngomong khusus tentang itu, ya. Bagaimana memberi materi pelajarannya, bagaimana menilainya, bagaimana memberi tugasnya dan sebagainya. Nah, artinya apa? Kejujuran siswa bisa dinilai, motivasi siswa atau mahasiswa kita bisa ditingkatkan, dan prestasi siswa kita masih bisa distandarkan. Gitu, Bapak. Kira-kira gitu, Pak Robert. Paham ya? Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Robert yang sudah bertanya. Dan karena kita masih punya pembicara satu lagi,